Selamat pagi Bapak Ibu. Kita kembali lagi di doa pagi gereja mula-mula. Mari kita satukan hati kita. Kita mau datang di hadapan Tuhan. Bapak yang baik, kami bersyukur Tuhan. Jikalau kami masih ada pada pagi hari ini, itu semua karena kebaikan-Mu atas hidup kami Bapa. Ini setiap kami mau bawa hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau memuji, kami mau menyembah Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu kita mau nyanyikan pujian ini. Sama-sama katakan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu. Kami selalu sembah Engkau Tuhan. Amin. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami mau memuji-Mu. Amin Tuhan. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita mau bersama-sama nyanyikan pujian ini. Yesus, Kau sungguh baik dalam hidup kami. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu. Kami selalu puji Engkau Tuhan. Haleluya. Ku mau menyembah-Mu. Amin. Ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau puji Engkau Tuhan. Kami selalu puji Engkau Tuhan. Puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari Bapak Ibu setengah suara katakan, kami selalu puji Engkau Tuhan. Di setiap kami pada pagi hari ini, kami mau memuji Engkau Tuhan. Layakan setiap kami. Haleluya. Semua pujian, kemuliaan
lebih lagi menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan, sebab bagimu segala kemuliaan Bapa. Saya mau mengajak kita di pagi hari ini, kita mau berdoa di hadapan Tuhan. Kita mau menyampaikan rasa syukur kita di hadapannya. Jikalau kita saat ini datang di hadapannya pada pagi hari ini dengan segala beban, dengan segala pergumulan, mari kita nyatakan di hadapannya lewat doa pagi pada pagi hari ini. Biar kiranya Tuhan selalu menolong kita. Terima kasih. Kami bersyukur. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan memiliki Allah seperti Engkau dalam hidup kami. Sungguh besar kasih setiamu dalam hidup kami ya Bapa. Tak terhitung Bapa betapa besarnya cintamu dalam hidup kami. Ini setiap kami ya Tuhan. Kami mau buka hati kami. Kami mau mendengar suaramu di pagi hari ini Bapa. Biarlah Tuhan, setiap firman yang sebentar kami akan dengar menjadi kekuatan dalam hidup kami, sehingga kami selalu berkenan di hadapan-Mu. Mari Bapak Ibu, kita mau nyatakan pujian ini. Mari kita sama-sama katakan, sungguh besar setiamu dalam hidup kami.
segalanya lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari Bapak Ibu setengah suara katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Terima kasih Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom semuanya. Saudara, pagi ini kita akan merenungkan tentang karunia yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Sebab karunia ini memiliki dua sisi juga. Seperti sebuah mata koin, ada dua sisi, saudara. Bisa sangat berguna bagi pelayanan, tapi sekaligus berbahaya. Kok bisa begitu? Nah, inilah pesan di pagi hari ini. Untuk kita semua tentunya. Tapi sebelum itu mari kita tundukkan kepala, saudara. Bapa di surga, terima kasih untuk setiap kesempatan, khususnya pagi ini. Kami percaya ada pesan khusus di pagi hari ini untuk kami semua. Biarlah kami boleh duduk diam untuk mendengar firman Tuhan dan belajar melakukannya. Kau urapi mulut hamba-Mu ini untuk menyampaikan kebenaran. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak orang mengejar karunia-karunia roh. Tentu saja hal itu sangat baik dan alkitabiah. Sebab setiap karunia dimaksudkan oleh Tuhan agar kita pergunakan dalam melayani Tuhan, dalam hidup bagi Tuhan. Semua karunia ada gunanya. Makanya ketika seseorang mendapatkan karunia, ada seseorang yang diberi karunia sedikit, ada yang diberi banyak. Tapi saudara, kan kita tahu aturannya. Yang diberi sedikit tentu saja dituntut sedikit. Yang diberi banyak tentu saja dituntut banyak. Seperti perumpamaan talenta, yang diberi 2 talenta menghasilkan 2 talenta, itu hamba yang baik. Yang diberi 5 talenta menghasilkan 5 talenta, itu hamba yang baik. Tapi yang diberi 1 ternyata tidak menghasilkan apa-apa. Nah, ini hamba yang jahat. Intinya, setiap talenta harus kita pertanggungjawabkan. Nah, karunia ini termasuk salah satu talenta. Talenta itu artinya bukan bakat loh ya, saudara. Jangan salah. Talenta itu semua yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Nah, termasuk karunia ini. Kalau seseorang diberi karunia tertentu, tapi ia tidak gunakan sebagaimana mestinya, maka ia berdosa. Contoh, kalau seseorang diberi karunia bernubuat. Bernubuat di sini bukan meramal masa depan ya. Konteksnya adalah diberi karunia untuk mengajar, untuk memberitahukan sesuatu dengan kata-kata yang sederhana. Tapi ia tidak pakai, maka ia berdosa di hadapan Tuhan. Tapi kalau digunakan sebagaimana mestinya, maka
segala karunia itu akan sangat memberkati, menjadi berkat dalam hidup orang itu. Nah, itu sisi luar biasanya karunia. Tetapi ingat, karunia juga bahaya bagi orang yang diberi karunia itu. Kenapa? Karena semakin ia punya karunia banyak, semakin ia dituntut untuk menggunakannya bagi Tuhan. Tanggung jawabnya lebih besar maksudnya. Tetapi sekaligus mengandung bahaya jika orang yang diberi karunia itu tidak memiliki hati hamba. Balik lagi saudara, ke hati hamba. Karunia tanpa karakter yang benar, tanpa hati hamba akan melahirkan kesombongan. Makanya kita bisa melihat banyak orang berbahasa roh lalu sombong. Lalu menuding-nuding orang lain yang tidak diberi karunia bahasa roh seolah-olah tidak punya Roh Kudus. Kan begitu saudara faktanya. Ya. Nah, ini bahayanya karunia. Saudara. Semakin banyak orang diberi karunia, hati-hati, godaannya untuk sombong semakin besar. Hati hamba adalah kuncinya. Saudara. Kalau kita memiliki hati hamba, kita bisa melayani Tuhan. Diberi talenta seberapa besar pun tetap berhati hamba. Dalam hal karunia roh banyak dimilikinya. Bagus. Tapi hati hamba yang lebih penting. Ya diberi kekayaan yang luar biasa, talenta yang luar biasa. Tapi kalau ia memiliki hati hamba, ia tidak bakalan sombong. Ia akan selalu ingat bahwa dirinya seorang hamba. Dan seorang hamba yang baik hanyalah melakukan kehendak tuannya. Bukan untuk kepentingannya sendiri. Kan begitu. Kalau seseorang memiliki jabatan luar biasa tapi nggak punya hati hamba, akan menjadi otoriter. Ya, otoriter. Jadi pelayanan tanpa hati, tanpa kasih, nah itu akan melukai banyak orang. Saudara tentu pernah mengalami kalau seorang pelayan Tuhan di gereja. Orang ini perkataannya kok menyakiti terus ya. Nah itu tidak punya hati hamba. Saudara. Ya, jadi dua sisi karunia. Yaitu yang pertama sangat berguna untuk pekerjaan Tuhan, sangat memberkati. Yang satu lagi sangat berbahaya, mengubah seseorang yang mendapat karunia menjadi sombong, lupa diri. Ya, itulah sebabnya seseorang bisa menjadi pengkhotbah hebat, tetapi kalau hatinya bukan hati hamba, ia akan menciptakan kekacauan, kesombongan diri dalam dirinya itu. Ia akan lupa diri. Ya. Ia akan lupa diri bahwa segala sesuatu itu karena Tuhan, bukan karena dirinya sendiri. Makanya pusatnya itu hati memang. Nah, soal karunia hati-hati. Kalau saudara diberi karunia banyak oleh Tuhan, artinya saudara harus bertanggung jawab lebih banyak dari orang yang menerima karunia sedikit. Dan yang kedua, hati-hati. Saudara jangan gampang sombong lalu lupa diri. Karena merasa orang lain tidak bisa melakukan karunia itu, tapi kita diberi karunia itu. Nah, itu gampang melahirkan kesombongan. Dan kita tahu kesombongan adalah awal kehancuran seseorang. Dan itu pasti, saudara. Orang sombong pasti hancur. Hanya waktunya saja yang berbeda-beda. Hendaknya ini menjadi peringatan buat kita semua. Jangan sampai di antara kita itu ada yang sombong karena diberi Tuhan banyak karunia, karena diberkati dengan berkat jasmani yang luar biasa. Kan begitu. Padahal kita tahu semuanya itu akan berlalu karena fana. Yang kekal yang harus kita cari, saudara. Kalau kita tidak mendapatkan apa-apa di dunia ini secara fisik, nggak masalah juga. Yang penting kita mendapatkan yang kekal di surga. Kan begitu kan? Ya. Jadi sekali lagi, karunia itu sangat berguna. Tetapi ada risikonya untuk orang yang tidak siap. Tidak siap itu maksudnya tidak memiliki hati hamba. Maka ia akan menggunakan karunianya untuk pamer, untuk show, untuk kesombongan, untuk kepentingan dirinya sendiri, bahkan untuk memanipulasi orang lain. Bisa saja, saudara.
Makanya kita harus siap memiliki hati hamba. Maka karunia apapun yang Tuhan berikan tidak akan membahayakan kita. Kita akan memakainya dengan sadar bahwa semua ini pemberian Tuhan, anugerah Tuhan. Begitu ya saudara ya. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita loh saudara. Jangan sampai di antara kita ada yang jatuh. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Benar-benar menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih untuk GMM, Gereja Mula-Mula. Biarlah Tuhan sendiri yang melindungi gerejamu ini dan membawa gereja ini kepada banyak orang, sehingga banyak orang boleh memuliakan Tuhan, bertobat sungguh-sungguh. Terima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.